Zhang Laohan mengayunkan golok untuk menebang pohon. Tiba-tiba ia mendengar suara dari lubang pohon di dekat kakinya. Ia meletakkan golok, lalu merogoh lubang tersebut. Di dalamnya ada sebuah bungkusan kain. Kain bungkusan itu terbuka satu persatu. Di dalamnya ada seorang bayi. Wajah kecilnya berkerut. Telapak tangannya terdapat sebuah tanda lahir merah. Ia tidak menangis ataupun merengek. Ia menatap Zhang Laohan dengan matanya terbuka. Membuat hati Zhang Laohan luluh. Zhang Laohan membungkusnya dan membawanya pulang. Rumahnya adalah rumah dari tanah liat. Di halaman menumpuk kayu bakar. Di dalam rumah ada tempat tidur yang usang. Ada sebuah kotak kayu yang sudah rusak. Ia meletakkan bayi itu di atas tempat tidur. Ia menyalakan lampu minyak. Di bawah cahaya lampu, tanda lahir merah di telapak tangan bayi itu semakin terlihat jelas. Seperti sebuah biji merah kecil. Namun siapa sangka, orang yang melihat ini, dengan hanya mengucapkan, kemakmuran dan kekayaan penuh, nantinya pasti akan sehat dan tanpa masalah. Sumber kekayaan akan mengalir tanpa henti. Zhang Laohan mencari bubur jagung yang tersisa. Ia mencampurnya dan memberi makan bayi itu. Mulut kecil bayi itu terbuka bulat. Setelah cukup makan, bayi itu memegang jarinya dan tertidur. Keesokan harinya, Zhang Laohan akan pergi ke gunung untuk menebang kayu. Ia menitipkan bayi itu kepada Nenek Liu, tetangga sebelahnya. Nenek Liu membuka kain bungkusan. Ia terkejut dan mundur 2 langkah. Zhang tua, bayi ini memiliki tanda lahir merah di telapak tangannya. Ini pertanda buruk, bukan? Cepatlah singkirkan bayi ini. Zhang Laohan menyerahkan semangkuk bubur jagung kepadanya. Hanya melihat sepanjang pagi. Aku akan pulang membawa seikat kayu kering untukmu. Hari itu, Zhang Laohan sedang menebang kayu di gunung. Dia tak sengaja menggali sebuah lapisan alat milik manusia liar di bawah akar pohon. Alat itu dibawa ke kota dan dijual seharga cukup banyak uang. Dalam hati, dia merasa anak ini mungkin membawa berkah. Dia memberinya nama Xiao Zhao. Xiao Zhao tumbuh dengan cepat. Saat 3 bulan, dia sudah bisa bergerak. Saat 7 bulan, dia sudah bisa merangkak. Saat 1 tahun, dia sudah bisa berjalan mengikuti Zhang Laohan di halaman. Saat usia 2 tahun, dia senang berjongkok di sudut halaman dan menggali tanah. Dia bisa menatap serangga selama berjam-jam. Dia bahkan tampak seperti berbicara dengan serangga, dengan suara ramai. Ada penduduk desa yang menghindarinya begitu melihatnya. Ada yang mengatakan bahwa anak ini adalah bintang pembawa bencana yang berubah wujud. Cepat atau lambat, dia akan membawa malapetaka bagi desa kami. Ada juga yang mengatakan bahwa dia memiliki hati murni dan tekad yang besar. Tapi keberuntungan seolah menjauh dari dia. Zhang Laohan mendengar perkataannya. Dia segera menggendong Xiao Zhao. Dia hanyalah anak tanpa ayah dan ibu. Saya merawatnya. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Saat Xiao Zhao berusia 6 tahun, semua sumur di desa telah kering. Air adalah sumber kehidupan desa. Air diperlukan untuk memasak. Air diperlukan untuk menyirami tanah. Sekarang, semua wadah air sudah kosong hingga ke dasar. Tanaman semakin layu akibat kekurangan air. Daun-daun tanaman mulai mengering. Kepala desa mengadakan rapat dengan semua warga. Ada yang mengusulkan untuk pergi ke kuil Raja Naga dan memohon hujan. Sebagian orang mengatakan mereka harus mengambil air dari sungai yang jaraknya puluhan mil. Tapi jaraknya terlalu jauh, sehingga tidak bisa membawa terlalu banyak air. Zhang Laohan duduk di ambang pintu sambil merokok. Xiao Zhao berjongkok di samping menggali tanah. Tiba-tiba Xiao Zhao mengangkat kepalanya. Ada yang bilang harus pergi ke sungai puluhan li jauhnya untuk mengambil air. Air bawah tanah telah bersembunyi. Pak Zhang. Semua orang berhenti berbicara. Kepala desa mengerutkan kening. Xiao Zhao. Jangan bicara sembarangan. Xiao Zhao menunjuk ke bawah pohon akasia tua di ujung timur desa. Kemarin saya melihat cacing-cacing bergerak ke arah sana. Air tepat di bawah sana. Zhang Laohan merasa tergerak di hatinya. Xiao Zhao biasanya bisa memahami gerakan serangga. Mungkin ini benar. Keesokan paginya, Zhang Laohan memikul cangkul. Xiao Zhao memimpin di depan. Orang-orang desa mengikuti di belakang. Sebagian percaya, sebagian ragu. Sampai di bawah pohon huai tua, Xiao Zhao menunjuk ke tanah.